Shalom mempelainya Kristus. Terima kasih kepada Allah Bapa karena kita boleh berjumpa lagi untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar banyak sekali kabar berita, baik dari luar maupun dari dalam negeri kita. Peperangan yang semakin meningkat, bencana alam, tetapi juga revival sedang terjadi di mana-mana. Dan tidak bisa dipungkiri juga banyak sekali orang yang sedang di dalam masa ketakutan, khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Nah, mari kita sama-sama melihat dari firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 12. Kata Yesus kepada orang banyak itu, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup." Nah, barang siapa yang mengikuti Yesus, ya, Kristus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu kata firman Tuhan, itu janji firman Tuhan kepada kita semua. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah pengharapan bagi kita. Nah, dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19 juga dikatakan, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kebodohan, di dalam kedegilan, ya. Tuhan mau kita hidup di dalam persekutuan yang benar. Nah, jangan punya pengertian yang gelap, kata Tuhan. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran-pikiran yang sia-sia. Apa pengertian orang yang tidak mengenal Allah? Pengertian pikiran dan yang sia-sia itu seperti apa? Pada tanggal 10 bulan 9, Tuhan memberi pesan bahwasanya banyak orang yang akan mengalami keputusasaan, kehilangan harapan dalam hidup mereka. Mereka akan saling menyerang, ya, saling mencakar. Mereka akan saling memburu dan saling membunuh. Lalu di situ dikatakan anak-anak terang itu harus memisahkan diri dari kehidupan dunia. Anak-anak terang itu harus memiliki komunitas sendiri, di mana mereka akan saling menguatkan, saling merangkul, ya, saling mendoakan, saling mendukung sama-sama satu sama lain. Apa yang akan terjadi ke depannya? Manusia-manusia yang tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus, mereka akan mengalami banyak sekali depresi, banyak sekali keputusasaan. Terus dikatakan di dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia adalah tanda sebuah pembalikan arah dari berhala-berhala dunia kepada Allah yang benar. Dari segala keinginan nafsu, kedagingan yang sia-sia kepada Allah yang benar. Dan ayat 6 dikatakan hati yang berbalik dari bapa kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Di tanggal 11 bulan 9, inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Di dalam sebuah keluarga, anak-anak itu harus mendapatkan kasih yang sempurna daripada orang tuanya. Kasih itu harus dipulihkan di dalam setiap keluarga. Dan anak-anak juga harus mengembalikan kasih itu kepada kedua orang tuanya.
Disitulah akan terjadi pemulihan. Disitulah akan terjadi kemenangan di dalam setiap keluarga. Jalan-jalan yang Tuhan akan bukakan bagi setiap keluarga itu akan sangat luar biasa ketika pemulihan hati anak dan orang tua ini terjadi. Jadi yang pertama yang Tuhan mau adalah pemulihan dalam keluarga dan komunitas yang benar. Kita semua hidup di dalam akhir zaman. Dan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini akan semakin banyak goncangan-goncangan. Kalau kita tidak tertanam di dalam komunitas yang benar, kita akan mengalami banyak sekali kemerosotan di dalam iman kita. Kita akan terseret, kita akan terhanyut di dalam keberorokan, kehancuran dunia ini. Nah, juga di dalam situ Tuhan ingatkan bagaimana perkembangan zaman itu akan semakin luar biasa. Orang-orang yang terjebak di dalam hidup narkoba ini akan semakin banyak. Yang bunuh diri ini akan semakin banyak juga. Dan juga bagaimana makanan-makanan yang bioteknologi ini akan berkembang sangat luar biasa. Karena para elit ini sudah tahu bahwasanya bumi ini akan semakin hancur. Dan mereka menyiapkan hal-hal itu. Tetapi Tuhan katakan, makanan-makanan bioteknologi ini pun semakin mereka kembangkan, itu akan menjadi semakin hambar. Jadi sampai titiknya manusia tidak lagi bisa menikmati apapun yang dibuat oleh diri mereka, dibuat oleh teknologi ini. Nah, dalam Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerik. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memulihkan kondisi keluarga mereka, di mana mereka butuh pekerjaan, butuh jalan-jalan yang ajaib, butuh mujizat, butuh penyembuhan. Ini akan terjadi dengan luar biasa di dalam keluarga demi keluarga yang tertanam di dalam komunitas yang benar. Dan disitulah mereka akan saling bersaksi, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan akan banyak sekali mereka membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan nanti ke depannya. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan saat ini. Di dalam Matius 10 ayat 16, kata Tuhan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mengutus kita ke tengah serigala. Tetapi bukan berarti kita menetap ya terus-terusan di dalam kumpulan serigala. Kita harus punya kumpulannya sendiri, yaitu domba. Dan domba yang seperti apa? Domba yang cerdik, domba yang tulus, domba yang dekat ya, mendengar kepada gembalanya. Domba yang mengerti akan hati gembalanya. Domba yang taat kepada suara gembalanya. Itulah yang Tuhan mau dari domba-dombanya. Dalam Yesaya 10 ayat 21. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya yang akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan. Dari situ akan timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Ini Yesaya 10 ayat 21 sampai 23. Tuhan katakan, memastikan akan datangnya kebinasaan, dan dari situ akan timbul keadilan yang meluap-luap.
Jadi di dalam masa-masa penyaringan ini, pemurnian ini, Tuhan sedang merencanakan satu penuaian ya di dalam umatnya yang akan membawa kita kepada kesempurnaan, membawa kita kepada layak di hadapan Tuhan. Tanggal 11 bulan 9 kemarin, Tuhan berikan saya kode 112. Dan Tuhan katakan, bencana demi bencana ini akan semakin banyak terjadi. Dan tanda darurat ini akan sangat mengkhawatirkan banyak orang. Dan umat Tuhan harus bersiap-siap. Karena disinilah penuaian akan terjadi. Kita dipanggil untuk tidak menjadi takut. Tetapi kita harus bersiap-siap. Karena inilah masanya kita untuk menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Dan di tanggal 12 bulan 9, Tuhan juga katakan, persaingan, ya, kehancuran, rencana-rencana gelap itu sedang diserang kepada pemerintahan kita. Dan juga kepada gereja-gerejanya. Kita akan melihat banyak sekali keretakan, perpecahan di dalam gereja-gerejanya Tuhan. Iblis akan mencoba mengusahakan hal itu supaya kegerakan revival, kebangkitan atas gereja Tuhan di Indonesia ini tertunda. Tuhan mau kita bersatu hati. Tuhan tidak mau kita tertipu di dalam tipu muslihat iblis ini. Tuhan katakan, banyak hamba Tuhan yang akan jatuh. Tetapi banyak juga anak-anak Tuhan yang akan bangkit dan menjadi terang, menjadi garam di masa-masa ini. Kita berharap segala rencana iblis ini kita patahkan. Kita bersatu hati melawan setiap keinginan-keinginan daging, kesombongan, keangkuhan. Tubuh Tuhan itu harus bersatu dengan utuh ketika kita berharap revival, kebangkitan atas gereja Tuhan di Indonesia. Kita benar-benar harus bersatu hati, kata Tuhan. Dan ketika komsel ini berjalan, Tuhan katakan disitulah kesatuan hati akan terjadi. Ketika kita tidak lagi memandang dari gereja manapun, kita harus saling merangkul untuk membantu siapapun yang membutuhkan saat-saat ini. Ibrani 12 ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang akan kita lihat ke depannya adalah hal-hal yang akan menggoyahkan iman kita kalau kita tidak sungguh-sungguh tertanam di dalam firman Tuhan yang benar. Kebutuhan pokok kita bukan lagi kepada manusia jasmani kita saat ini. Tetapi kebutuhan pokok kita, kebutuhan dasar kita adalah bagaimana firman Tuhan itu harus benar-benar tertancap, menguatkan hati kita, pikiran kita, dan langkah-langkah kita. Efesus 4 ayat 27, 30-32. Dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan saat ini. Kita tidak lagi terpecah-pecah, kita tidak lagi terkotak-kotak. Tetapi Tuhan mau kesatuan hati di dalam gereja Tuhan. Kasih yang sempurna di dalam keluarga kita pribadi, di dalam keluarga rohani kita. Itu harus terjadi. Kasih yang sempurna, kata Tuhan. Kasih yang mengosongkan diri sendiri. Kasih Kristus harus ada
di dalam gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini. Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, persekutuan roh, dan kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam kasih Yesus. Inilah yang Tuhan mau. Kita benar-benar hidup di dalam kerukunan, ya. Bukan saja di dalam keluarga kita, tetapi di dalam setiap persekutuan kita dan gerejanya Tuhan. Tuhan mau kita bersatu hati di hari-hari ini. Kita lebih fokus kepada apa yang Tuhan ingin capai di dalam gerejanya saat ini, di dalam generasi kita saat ini. Bukan apa yang ingin kita capai. Ketika kita berpikir sesuatu yang di luar dari rencana Allah, itu semua akan Tuhan gagalkan. Dan juga dikatakan, agenda Tuhan itu harus berjalan, dan bukan lagi agenda-agendanya kita. Tuhan akan membersihkan dan memurnikan umatnya, supaya bangkit sebuah umat yang kudus di hadapannya. Karena pekerjaan dan penuaian di akhir zaman ini sedang terjadi. Ibrani 12 ayat 26-29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu lagi menunjukkan perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena ia menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita beribadah menurut cara yang berkenan. Di dalam sukacita kita harus memiliki rasa hormat dan rasa takut. Karena Allah adalah api yang menghanguskan. Inilah masa-masanya pemurnian. Semua yang dikatakan, yang mengaku dirinya sebagai anak-anak Tuhan, yang mengaku dirinya sebagai warga kerajaan Allah, akan mengalami pemurnian. Tadi dikatakan di ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan di ayat 26 sebelumnya, Tuhan memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ini Tuhan katakan, untuk kita tahu bahwasannya Tuhan akan memakai anak-anaknya di akhir zaman, untuk menggoncangkan semua kekuasaan gelap yang selama ini menutupi bumi. Tuhan akan memakai anak-anaknya yang teguh berdiri dalam imannya, yang teguh berjalan tanpa takut, tanpa bimbang di dalam firman Tuhan. Merekalah yang akan dipakai Tuhan untuk menggoncangkan semua kuasa kegelapan langit ini. Nah, di tanggal 5 bulan 11 2024 kemarin, Tuhan memperlihatkan 5 masa. Masa pesta pora, keserakahan. Setelah itu akan datang masa api pemurnian. Saat itu Tuhan tunjukkan 3 kuda api. Dan di mana 3 kuda api ini akan menghancurkan semua keangkuhan, kesombongan. Setelah itu akan terjadi masa pembalikan dan pertobatan. Nah, itu mulai terjadi. Dan Januari itu kita lihat bagaimana Los Angeles itu terbakar. Juga
ketika bulan 3, tanggal 30 Tuhan menunjukkan Thailand. Dan Tuhan katakan semua berhala-berhala, semua pengikut-pengikutnya, bahkan dikatakan pejabatnya, pemerintahannya, rajanya, rakyatnya akan dipermalukan. Dan ini Tuhan genapi. Ketika kita melihat kasus daripada Miss Golf ini terungkap, juga seorang biksu yang diperkosa oleh jemaatnya sendiri. Dan bahkan setelah dia melapor, dia bahkan diperkosa juga oleh pemimpin-pemimpin di atasnya. Kita lihat bagaimana kebobrokan ini terjadi. Dan dengan tiba-tiba, serangan Myanmar itu terjadi kepada Thailand. Ini semua satu persatu Tuhan genapi. Kita harus benar-benar hidup di dalam firman Tuhan yang benar. Kita melihat nubuatan-nubuatan, ya, hamba-hamba Tuhan ini semakin intens terjadi. Dan kita tidak bisa menyepelekan hal ini. Sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, kata Tuhan. Tuhan sedang membuat perhitungan dengan kita semua. Masa pemurnian dan penyucian itu sedang melanda semua umatnya. Nah, kita bukan harus lari dari penyucian ini, tetapi Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Kita sungguh-sungguh bertobat dan tinggal di dalam Yesus. Tuhan akan memisahkan kambing dan dombanya di saat-saat ini. Di dalam keadaan darurat, kegoncangan-kegoncangan yang semakin intens terjadi, Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan tidak mau kita goyah iman kita kepadanya. Doa yang harus kita fokuskan di akhir-akhir ini dan kita serukan setiap hari. Pertama itu adalah terutama kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Pemulihan itu terjadi. Ketika pemulihan itu terjadi, maka kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kita harus tertanam solid di dalam kesatuan hati, ya, untuk kita saling mendukung, saling menguatkan di dalam komsel, karena di situ kita akan membantu banyak sekali keluarga. Dan yang ketiga, bagi bangsa kita, kita harus sangat berdoa untuk bangsa ini. Ada 10 poin yang Tuhan mau kerjakan bagi bangsa ini. Itu bisa dilihat karena sudah saya sampaikan di kesaksian yang sebelumnya, di dalam pesan Hizkia, Kompas Hizkia, dan perwira-perwira Daud. Di situ saya telah ringkaskan semuanya apa yang Tuhan pesankan saat ini untuk bangsa ini, dan itu semuanya sedang terjadi. Dan yang selanjutnya adalah berdoa untuk gereja Tuhan jangan sampai pecah, jangan sampai kita menggagalkan revival Tuhan atas bangsa kita di dalam pemerintahan kita maupun di dalam gereja kita. Banyak sekali agenda-agenda kejahatan, kegelapan yang sedang direncanakan bagi Indonesia. Dan juga saya percaya ini sedang direncanakan bagi banyak bangsa. Dan Tuhan tidak mau kita gagal fokus. Tuhan tidak mau kita gagal fokus di dalam agendanya. Dan juga Tuhan katakan, gereja akan kembali kepada gereja zaman rasuli, di mana gereja itu akan menjadi sebuah persekutuan yang indah, ya, di dalam setiap rumah-rumah anak-anaknya. Disitulah kebangkitan, disitulah lawatan akan terjadi, lawatan Roh Kudus akan terjadi. 1 Tesalonika 5 ayat 16-24. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, jangan anggap remeh nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, dan semoga roh dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dalam firman ini dikatakan, mengucap syukurlah
dalam segala hal. Jangan padamkan roh, katanya. Jadi roh Allah yang di dalam diri kita itu jangan sampai kita biarkan menjadi padam. Bangkitkan terus iman kita. Nah, terus dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Dan semoga Allah menguduskan kamu dalam seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita menerima pengudusan yang akan Tuhan kerjakan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Supaya kita itu tidak bercacat pada kedatangan Tuhan. Dan Tuhan katakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jadi Tuhan memakai apapun yang terjadi di sekitar kita untuk menguduskan kita, untuk melayakkan kita. Jangan kita menganggap hal itu sebagai sebuah bencana atau kesialan di dalam hidup kita. Tidak. Tuhan akan menggunakan itu semua supaya kita ini menjadi umat yang layak baginya. Dan di tanggal 15, sekali lagi Tuhan ingatkan tentang komsel. Komsel tetap harus berjalan, on-site maupun online, itu harus diusahakan. Dan beribadah, kita harus mengutamakan persekutuan dengan saudara seiman. Firman berkata, usahakanlah dirimu untuk beribadah. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Itu Tuhan tetapkan lagi. Tuhan kuatkan lagi pesan itu. Dan di tanggal 16 dan 17, ini memiliki dua pesan yang sama. Saya melihat Bali di dalam kegelapan. Tetapi di tanggal 16, walaupun gelap, Tuhan memberi satu pengharapan yang sangat indah. Kita masih terus harus melayani. Dan di tengah-tengah pelayanan kita, Tuhan akan menyediakan banyak sekali mujizat bagi orang yang melakukan pekerjaannya. Dan di tanggal 17, walaupun di dalam kegelapan dan genangan-genangan air, di situ Tuhan katakan anak-anaknya, Tuhan tunjukkan anak-anaknya tetap harus bersukacita, terus maju. Dan saya melihat walaupun di tengah kegelapan ada rumah-rumah yang terang. Dan disitulah orang-orang benar yang Tuhan jaga. Tentang kegelapan ini. Ini sudah 3 kali. Pertama adalah bulan 8, tanggal 8 tahun lalu, kegelapan di Bali. Dan saya melihat pelayanan bersama hamba-hamba Tuhan. Dan yang kedua adalah tanggal 16 kemarin. Saya melihat pelayanan bersama dengan rekan-rekan pelayanan. Dan yang ketiga adalah tanggal 17 kemarin. Anak-anaknya semua harus tetap di dalam sukacita. Bahkan hari ini, tanggal 18, pesan yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Tetapi saya belum bisa sampaikan bagaimana rinci-rincinya. Saya masih perlu peneguhan-peneguhan dari Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan. Saya katakan semua ini bukan untuk menakuti, bukan untuk kita menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan di tengah pesan-pesan ini, Tuhan ingatkan juga pesan Tuhan tentang hamba-hambanya yang sudah harus dimateraikan bersama dengan seluruh keturunannya dan keluarganya, seisi rumahnya, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Tuhan pesankan semuanya harus dimateraikan. Pada tanggal 23 bulan 5 kemarin, itu sudah saya sampaikan, tanda Shine-A. Tanda Shine-A itu sudah harus ada di kita, anak-anak Tuhan, dimateraikan sebagai hamba-hambanya Allah.
Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6, 8, 9, dan 16. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman, kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh kasih Yesus, Tuhan kita. Bersukacitalah senantiasa. Tuhan memanggil kita untuk menyatakan janjinya terhadap kita dan terhadap dunia ini. Semua firman Tuhan berkata tentang janji Tuhan terhadap orang benar dan terhadap orang fasik. Tuhan ingatkan sekali lagi bagaimana Nuh dipanggil untuk ia bersama keluarganya diselamatkan. Juga Lot diselamatkan bersama dengan anak-anaknya, dan seharusnya juga seluruh keluarganya. Hari-hari sulit, hari-hari penghakiman, itu sedang terjadi, tetapi itu bukan untuk anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan akan melepaskan kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Kita perlu untuk terus berlutut dan bersandar kepada Tuhan untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Dan ketika saya mendengar hal tentang gunung berapi yang serentak aktif di seluruh Indonesia, dan itu seperti pesan Tuhan tanggal 12 kemarin, tanda darurat ini akan terjadi semakin hari semakin gencar. Kita lihat bagaimana bumi itu sedang sakit beranak. Orang-orang benarlah yang akan muncul seperti tunas-tunas yang baru, kata Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk menang di akhir zaman ini. Kita tidak bisa takut, kita tidak bisa gemetar, kita tidak bisa menjadi orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kita makin percaya bahwasannya firman dan penggenapan ini sedang terjadi di hari-hari ini. Mari kita sama-sama bersatu hati dan kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwasanya kami tinggal dan tetap di dalam Engkau. Engkau tidak membiarkan kami dan Engkau terus menuntun kami sampai hari ini. Dan khususnya untuk diriku sendiri, Tuhan, aku berdoa. Aku menolak semua roh-roh palsu, Tuhan. Saksi-saksi palsu. Nubuatan-nubuatan palsu. Aku menolak semuanya itu, Tuhan. Aku katakan, biarlah roh saksi Kristus yang menaungiku, memenuhiku. Sehingga aku boleh berkata tentang kebenaran yang daripadamu. Engkau berkati Tuhan seluruh umat-Mu di tempat ini, khususnya Bali, dan mungkin seluruh Indonesia yang akan mengalami bencana demi bencana. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu selalu ada di dalam tuntunan-Mu, selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Engkau tidak membiarkan kami, Tuhan, di dalam celaka atau mara bahaya. Tetapi biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini memulihkan kami semua, hati demi hati, keluarga demi keluarga, Tuhan, hubungan demi hubungan, Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau memakai Tuhan, kami semua Tuhan, di masa akhir ini Tuhan, untuk melakukan satu penuaian yang besar Tuhan, dan memulihkan bangsa ini. Kami tetap berdoa atas bangsa ini, atas pemerintahan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, pemerintahan kami akan bangkit. Indonesia akan bangkit dipimpin oleh orang-orang benar Tuhan. Dan kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menang Tuhan atas bangsa kami. Kami tutup bungkus Tuhan setiap keluarga-keluarga kami,
rumah kami, tempat kami, Tuhan, ada malaikat perlindungan-Mu Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, lawatan-lawatan-Mu Tuhan atas seluruh Indonesia bangkit Tuhan, tidak menjadi satu perpecahan Tuhan, tidak menjadi satu celah Tuhan bagi iblis Tuhan untuk menggagalkan revival atas Indonesia. Kami berkata Tuhan, kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan, apapun Tuhan yang Engkau rancangkan Tuhan, kami tahu Engkau selalu menyediakan yang terbaik, yang luar biasa bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami letakkan seluruh kehidupan kami, pengharapan kami Tuhan, bahkan sukacita kami Tuhan, dan iman kami Tuhan, Engkau akan terus bangkitkan Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami mundur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, seperti Engkau melakukan keajaiban-keajaiban di dalam firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bahkan berulang-ulang lagi Tuhan, Kau akan kerjakan Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, kami katakan amin, amin, amin. Terima kasih mempelai-mempelainya Kristus. Shalom.